Jadi tolong sebelum melakukan demo itu dibaca ya, dasarnya apa, kemudian itu apa, itu konsekuensinya apa melakukan seperti itu kan, itu bahwa negara kita itu mulai dari 2008 itu sudah menjadi importer BBM. Karena apa? Karena negara kita itu hanya bisa memproduksi kurang lebih 600.000 barel per hari, padahal yang dibutuhkan itu 1,2 juta. Ekonomi yang juga sangat menentukan bagaimana kita bisa maju sebagai negara. Kita juga harus ukur bagaimana peningkatan income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat kita. Bagaimana meningkatnya? 3,5 kali lipat, betul? Lumayan tajam kan? Sangat tajam. Ini income per kapita, artinya masyarakat kita makin sejahtera selama 10 tahun, betul? Gini ya adik-adik semua nggih. Kalau ingin membanding-bandingkan, katanya Mas AHY di eranya Pak SBY itu ekonomi itu lebih meroket, lebih baik, lebih apa itu maksimal atau apa. Tapi itu diambil dari data yang mana, dari ambil fakta yang mana, tolong Mas AHY bicara yang real-real aja ya. Contohnya kita sebagai orang desa aja Mas ya. Contohnya kita itu dulu masih menanggapi tentang isu kenaikan BBM. Kali ini ada sekelompok orang lah yang ingin melakukan demonstrasi kembali terkait kenaikan BBM yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi ini. Ini menurut jenengan gimana ini? Demo tentang kenaikan harga BBM ya. Ya itu sah-sah saja Mas. Artinya kalau memang ada orang atau mak-mak atau ibu-ibu melakukan demonstrasi tentang kenaikan harga BBM, ya itu hak mereka untuk melakukan menyuarakan suara mereka, tidak apa-apa. Cuman yang kita pertanyakan karena apa? Karena harga BBM ya yang dinaikkan oleh negara kita, oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu tidak hanya menaikkan saja, ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui gitu loh. Nah, contohnya yaitu kenaikan harga minyak mentah dunia yang melambung, satu itu. Kemudian harga BBM kita naikkan itu tidak hanya di negara kita maupun di Indonesia tok. Banyak di seluruh dunia itu banyak negara-negara yang melakukan kenaikan harga BBM. Contoh aja itu di negara Timur Tengah itu, yang di sana itu adalah negara-negara penghasil, penyuplai, pengekspor minyak seperti Arab Saudi pun itu sampai juga menaikkan harga BBM gitu loh. Iya, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui ya adik-adik semua dari tim Grup Golkip bahwa negara kita itu mulai dari 2008 itu sudah menjadi importer BBM. Karena apa? Karena negara kita itu hanya bisa memproduksi kurang lebih 600.000 barel per hari, padahal yang dibutuhkan itu 1,2 juta barel per hari. Artinya negara kita itu mau tidak mau tetap menjadi importer. Jadi sangat-sangat kita butuhkan untuk BBM itu. Jadi ya silahkanlah melakukan demo, cuma kita harus tahu bahwa latar belakang kenaikan harga BBM itu jangan langsung menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan Presiden Jokowi, karena ada dasar-dasar ketentuan defisit negara kita dari APBN tentang BBM itu. Karena apa? BBM itu mau tidak mau harus disubsidi oleh negara kita gitu loh. Kalau kita tidak berpikir sampai ke situ, ya kita berpikirnya tidak realistis dong. Kemudian kita lihat bahwa kenaikan harga BBM itu juga dampak dari
faktor ekonomi atau dampak dari corona yang terjadi di Indonesia selama 2 tahun itu yang bisa merepotkan seluruh negara di dunia, tidak hanya di negara kita. Iya, mungkin itu. Juga dari efek dari perang Rusia Ukraina yang sampai saat ini belum berakhir. Iya, salah satu itu perang Ukraina dan Rusia itu. Oke, Om. Terus gini lagi, Om, nih ya. Tentang pernyataan AHY lah, ya mungkin jenengan juga sudah tahu ya. Beberapa hari ini kan AHY ya kayaknya terus membanding-bandingkan antara kinerja SBY dulu dengan hasil dari Pak Jokowi atau pembangunan dari Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi hanya gunting pital dan lain sebagainya lah, itu menurut jenengan gimana? Ya, kalau kita berbicara dengan Mas AHY ya, non sewu ya, Mas AHY yang jelas itu dari kacamata saya secara pribadi itu dari kemampuan beliau dan ilmu politik itu saya belum 100% mampu. Jadi mau tidak mau ada kabar ini Pak SBY ikut turun gunung dengan wacana-wacana yang ada politik di negara kita. Tapi ya kalau jenengan tanyakan tentang membanding-bandingkan ya antara 10 tahun kinerjanya Pak SBY kemudian 10 tahun kinerjanya Pak Jokowi, ya dia baru 8 tahun Mas ya. Tapi ya nuwun sewu, ya kita bisa lihat lah fakta dan data. Kemudian tolong Mas AHY berbicara secara real dan realistis gitu loh. Padahal Pak Jokowi yang jelas itu pembangunan juga berjalan seperti yang kita inginkan juga. Masyarakat itu juga sangat-sangat mengapresiasi kinerjanya Pak Jokowi. Gini ya, adik-adik semua nggih. Kalau ingin membanding-bandingkan katanya Mas AHY di eranya Pak SBY itu ekonomi itu lebih meroket, lebih baik, lebih maksimal atau apa. Tapi itu diambil dari data yang mana, dari ambil fakta yang mana. Tolong Mas AHY bicara yang real-real aja ya. Contohnya kita sebagai orang desa aja Mas ya. Contohnya kita itu dulu misalnya kita motor itu di orang-orang perkampungan itu hanya punya 1 motor gitu loh ya untuk perputaran perekonomian. Tapi saat ini banyak orang yang mempunyai 3 motor, 4 motor barang itu satu rumah. Itu menunjukkan bahwa roda perekonomian Pak Jokowi itu lebih baik dari yang dahulu. Contohnya lagi misalnya di pembangunan Pak Jokowi itu yang jelas pembangunannya itu sangat-sangat kita hormati, sangat apresiasi dengan kinerjanya beliau yang sifatnya unsur pemerataan Mas. Untuk pemerataan dari Sabang sampai Merauke tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Artinya di situ unsur pemerataan itu betul-betul dikerjakan oleh program-programnya Pak Jokowi gitu loh. Kalau kita membandingkan dari segi pembangunan ya kita tidak menyalahkan dan kita tidak merendahkan daerahnya Pak SBY juga tidak, cuman kan kita berbicara yang realistis aja, mungkin gitu ya Mas ya. Mungkin dalam pembangunan sini kan bisa dicontohkan ya dengan adanya pembangunan di desa-desa saat ini ya, pembangunan dengan adanya program dana desa yang saat ini dapat dimaksimalkan oleh pembangunan pedesaan yang sangat jalan-jalan dan pokoknya itu memang sangat-sangat membantu dan melancarkan roda perekonomian di arus bawah. Itu memang yang diinginkan oleh masyarakat kecil gitu loh Mas. Jadi ekonomi itu tidak akan bisa berjalan, ekonomi tidak akan bisa lancar kalau tanpa dengan infrastruktur jalan gitu loh. Satu-satunya jalan untuk melancarkan perekonomian juga infrastruktur jalan itu. Gitu ya. Iya.